apa kabar? Mudah-mudahan semua sehat walafiat seperti biasa. Kita tetap melaksanakan pembelajaran daring meskipun kalian di rumah dan dapat di sekolah. Mudah-mudahan kita tetap bisa menjalankan kegiatan pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Bapak semuanya, minggu lalu kita sudah membahas materi tentang ciri dan penggolongan unsur logam. Nah, hari ini seperti yang Bapak janjikan minggu lalu akan kita bahas tentang materi mengenai ciri dan penggolongan unsur non logam. Nah, seperti apa ciri-ciri dan contoh dari unsur non logam? Silahkan saksikan penjelasan Bapak berikut ini. Nah, kemudian kita akan membahas tentang unsur non logam. Yang pertama ada iodin. Nah, iodin ini berbentuk kristal hitam. Kemudian dia juga beracun. Biasa digunakan untuk antiseptik, mencegah infeksi pada luka. Jadi kuman-kuman seperti misalnya bakteri, kemudian virus, itu sulit untuk berkembang biak atau sulit untuk hidup jika terpapar pada iodin ini. Makanya kalau kita lihat alat atau obat luka seperti betadine atau obat merah, itu kebanyakan zat aktifnya itu atau zat yang utamanya itu adalah zat yang berasal dari iodin ini. Ini biasa digunakan untuk antiseptik pada pengobatan medis. Oke, unsur yang selanjutnya adalah klorin. Nah, klorin ini dia gas kuning kehijauan sebagai cairan pemutih. Sifatnya klorin ini beracun. Jadi kalau terkena gas klorin ini, orang bisa meninggal hanya dalam waktu beberapa menit. Makanya ketika perang, klorin ini sering digunakan untuk apa? Untuk zat kimia, membunuh orang-orang secara massal. Nah, klorin ini biasa digunakan sebagai pemutih pakaian dalam kehidupan sehari-hari, misalnya seperti bleaching. Jadi zat aktifnya itu adalah klorin. Oke, yang selanjutnya itu adalah hidrogen. Hidrogen ini adalah gas yang tak berwarna. Kemudian hidrogen ini adalah gas yang memiliki massa jenis paling kecil dibandingkan dengan unsur yang lainnya. Dan kemudian hidrogen ini adalah gas yang gampang meledak. Nah, biasanya hidrogen ini digunakan untuk mengisi balon udara atau balon cuaca. Jadi begitu balon tersebut diisi dengan hidrogen, maka dengan sendirinya balon itu akan naik ke atas atau terbang. Karena memang hidrogen ini lebih ringan ya dibandingkan dengan oksigen itu sendiri. Makanya ia bisa terbang. Nah, yang selanjutnya itu karbon ya. Karbon ini dia berbentuk padatan hitam, kemudian ia halus, ringan, dan karbon ini juga termasuk penghantar listrik yang baik. Nah, jadi salah satu pemanfaatan karbon yang biasa kita temui itu adalah pembuatan tali raket ya. Nah, jadi raket yang dibuat dari bahan karbon ini dia akan lebih ringan. Selain itu, permata juga dibuat atau dibentuk dari karbon. Jadi itu tadi, permata itu bahan utamanya adalah dari karbon. Oke, yang selanjutnya adalah nitrogen. Nitrogen ini gas yang tidak berwarna, kemudian dia tidak reaktif dan sulit terbakar. Nitrogen memiliki titik didih yang rendah. Yang biasa nitrogen ini digunakan sebagai pembuat pupuk, bahan pembuat pupuk.
Jadi tanah yang subur itu kebanyakan mengandung nitrogen. Nitrogennya dalam bentuk amonia atau dalam bentuk urea. Nah, oke, selanjutnya adalah oksigen. Oksigen ini dia juga sama, dia gas yang tidak berwarna. Oksigen ini sangat penting bagi kehidupan kita karena memang setiap hari yang kita hirup adalah oksigen. Maka tanpa adanya oksigen kita tidak akan bisa kemudian untuk bernapas. Kemudian tidak terbakar namun mendukung pembakaran. Jadi kita tidak bisa membakar oksigen, tapi oksigen ini bisa sebagai gas untuk mendukung pembakaran. Yang pertama itu contohnya adalah oksigen yang dipakai dalam pengelasan. Dan yang kedua adalah oksigen di dalam tangki pernapasan penyelaman. Nah, kemudian kalau di rumah sakit juga kalau ada orang yang sudah susah untuk bernapas, maka diberikan juga oksigen dari tangki pernapasan seperti itu. Itu untuk beberapa contoh penggunaan unsur non logam dan ciri-cirinya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik anak-anak Bapak, bagaimana videonya? Sudah dilihat dan sudah ditonton kan? Dan jangan lupa juga dicatat di buku catatannya. Nah, mudah-mudahan videonya bisa menambah wawasan kita, kemudian bisa menambah pengetahuan kita, dan bisa menambah pemahaman kita tentang materi mengenai unsur. Nah, anak-anak Bapak semuanya, Bapak rasa sudah 3 video yang Bapak kirimkan terkait dengan materi unsur. Nah, Bapak rasa sudah cukup tentang materi unsur. Kita sudah membahas unsur mulai dari pengertian, kemudian penamaan unsur, sistem periodik unsur. Nah, bagian-bagian di sistem periodik unsur ada apa aja? Ada nomor massa, nomor atom. Nah, kemudian juga kita sudah membahas tentang jenis-jenis unsur. Ada unsur logam, ada unsur non logam, dan ada unsur semi logam. Nah, contohnya juga sudah kita bahas. Dan yang terakhir kita sudah bahas juga tentang ciri-ciri unsur logam dan unsur non logam. Nah, kemudian untuk berikutnya Bapak akan kasih soal-soal terkait dengan unsur, mulai dari video pertama yang Bapak kasih sampai video terakhir. Nah, nanti silahkan dikerjakan masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.